Shalom, selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat. Ingat ya anak Ibu, tetap semangat belajarnya dan ingat pola hidup sehat. Nah, bertemu kembali kita melalui online pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 dengan judul Peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Kita beribadah. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan kasih-Mu. Allah yang maha baik, kami memuji nama-Mu yang kudus. Engkaulah Allah yang dapat memberkati dan menolong kami setiap hari. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami setiap saat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita memuji Tuhan lewat lagu pujian kita. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Ya, demikianlah ibadah kita. Kiranya ibadah kita, doa, dan lagu pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kita belajar dari bab 11, yaitu peran Roh Kudus. Nah, di bab 10 sudah Ibu jelaskan siapa itu Roh Kudus. Masih ingat anak-anak? Iya, Roh Kudus adalah Allah yang hadir di dalam Roh. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kuduslah yang menuntun dan menolong orang berdosa untuk bertobat. Roh Kudus menginsapkan orang berdosa akan dosa-dosa mereka
dan hukuman yang akan diterimanya. Nah, Ibu akan menjelaskan peran Roh Kudus yang pertama, yaitu adalah menyadari dosa. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa dosa tidak akan memberikan keberhasilan. Dosa akan mendatangkan kegagalan. Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa memohon ampun kepada Tuhan dan meminta maaf kepada sesama kita. Dosa akan menjauhkan kita dari berkat yang melimpah. Nah, mungkin kamu pernah melakukan dosa? Iya, ada banyak alasannya. Ada dengan alasan yang baik, ingin menolong teman. Kamu misalnya memberikan contekan atau menolong temanmu mengerjakan tugasnya. Nah, apapun alasannya, dosa tetap menjadi dosa. Nah, kadangkala kita harus bersedia dijauhi teman karena kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Jadi, berkatalah jujur agar Tuhan menolongmu menjauhi dosa. Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosanya, agar manusia kembali ke jalan yang benar dan melakukan kebenaran. Peran yang kedua, Roh Kudus membimbing pada kebenaran. Roh Kudus akan menjadi jaminan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, umat manusia bertugas untuk menuruti kehendak Roh Kudus yang selalu setia memimpin kehidupan orang yang berserah. Roh Kudus bekerja di dalam hati nurani manusia. Roh Kudus memberitahu mana yang benar dan yang salah. Pada saat kita melawan dosa, kita telah melakukan yang benar. Dan Tuhan punya cara untuk mengatasi setiap masalah yang kita terima. Nah, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu pernah tergoda untuk berbuat dosa? Adakah suara kecil yang mengingatkan kamu selama kamu taat kepada Tuhan? Roh Kudus akan membimbing kamu pada kebenaran. Nah, maka dengarkanlah dan taatilah suara Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, peran Roh Kudus adalah untuk membimbing orang dalam pertobatan. Kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Kristus. Keselamatan hanya akan terjadi melalui kehadiran dan karya Roh Kudus ketika Injil diberitakan dan ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus membukakan pengertian dan memberi kesadaran tentang dosa dalam diri seseorang. Nah, karena itu di sini ada 7 peran Roh Kudus dalam pertobatan. Yang pertama, menginsafkan manusia akan dosa dan hukumannya. Kemudian yang kedua, menyadarkan manusia akan kehinaannya. Ketiga, menuntun orang berdosa untuk menyesali dosanya. Keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia membutuhkan pengampunan. Yang kelima, menuntun pada permohonan pengampunan kepada Tuhan. Keenam, meyakinkan bahwa orang berdosa membutuhkan penyelamat. Dan yang ketujuh, membimbing manusia untuk mengakui dosa-dosa dan menyadarkan diri kepada Tuhan. Nah, itulah peran Roh Kudus dalam pertobatan manusia. Nah, di sini akan Ibu buatkan animasi bagaimana Onesimus bertobat.
Mari anak-anak kita Firman Tuhan saksikan. hari ini tentang memaafkan dan menerima. Anak-anak, ini adalah Bapak Filemon. Bapak Filemon seorang yang kaya. Dia bukan saja punya harta yang banyak, tapi dia juga punya budak-budak yang bekerja di rumahnya. Budak itu seperti pembantu bekerja di rumah. Satu kali Bapak Filemon bertemu dengan Rasul Paulus. Bapak Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Akhirnya Pak Filemon percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak itu Bapak Filemon menjadi orang Kristen yang baik. Salah satu budaknya Pak Filemon bernama Onesimus. Nah, Onesimus itu coba lihat, wajahnya murung, selalu bekerja di rumah Bapak Filemon. Satu kali Onesimus melakukan sesuatu yang tidak baik, anak-anak. Lihat apa yang dilakukan Onesimus ya. Kok dia lari-lari? Mudah-mudahan tidak ada yang lihat. Aku melarikan diri dari rumah Bapak Filemon. Sebenarnya kalau budak itu nggak boleh melarikan diri. Kalau ketangkap, aku bisa kena hukuman. Aduh, bagaimana ini? Apalagi aku bukan cuma melarikan diri, aku juga mencuri uang Bapak Filemon. Aduh, bagaimana ya? Aku harus pergi ke tempat yang jauh supaya tidak tertangkap dan tidak ketahuan. Aku harus pergi ke daerah Roma. Anak-anak, puji Tuhan, di Roma Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Lalu Bapak Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Onesimus. Onesimus mendengarkan dengan sungguh-sungguh loh. Akhirnya Onesimus percaya kepada Tuhan. Dia bertobat, dia menyesali perbuatannya, dan dia mau menjadi anak Tuhan yang baik. Bapak Paulus menulis surat kepada Bapak Filemon agar Bapak Filemon mau memaafkan Onesimus dan menerimanya kembali. Anak-anak, kira-kira Bapak Filemon mau nggak ya memaafkan dan menerima Onesimus kembali? Kita percaya sebagai anak Tuhan yang baik, Bapak Filemon pasti mau memaafkan dan menyambut Onesimus, menerima Onesimus kembali bekerja di rumahnya. Nah, demikianlah kisah Onesimus yang bertobat. Roh Kudus membimbing Onesimus untuk bertobat melalui pelayanan Paulus. Demikian juga Filemon, seorang teman sekerja Paulus, dibimbing untuk mengampuni Onesimus. Nah, orang yang tidak mau bertobat pasti akan dihukum oleh Allah. Tetapi Allah mengasihi orang yang bertobat kepadanya. Rasul Paulus tidak saja melayani Onesimus, tetapi juga Filemon tuannya. Roh Kuduslah yang membimbing Onesimus dan Filemon ke dalam pertobatan. Mereka tidak lagi memandang status orang merdeka atau budak, tetapi di dalam Kristus semua orang yang sudah bertobat menjadi saudara. Kemudian Ibu lanjutkan, yang keempat, peran Roh Kudus adalah membantu dalam berdoa. Roh Kudus adalah penggerak orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Manusia tidak dapat berdoa karena keadaannya sebagai orang berdosa. Manusia berdosa sangatlah lemah dan tidak mampu berdoa. Roh Kuduslah yang meyakinkan orang percaya bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya setiap orang percaya dapat berbicara kepada Allah. Roh Kudus yang mendorong umat Allah untuk berdoa. Bukan doa umat yang menggerakkan Roh Kudus untuk bekerja, melainkan Roh Kuduslah yang menggerakkan umat untuk berdoa. Tidak ada orang yang tahu bagaimana cara berdoa, tetapi Roh Kudus mengajarkan dalam hati dan pikiran orang percaya apa yang hendak disampaikan dalam doa kepada Tuhan. Roh Kudus yang membimbing agar kita dapat berdoa dengan benar. Doa yang benar lahir dari hati yang disampaikan dengan iman kepada Tuhan. Doa bukan hanya berkata-kata,
melainkan berbicara dengan Tuhan. Setiap orang dapat berdoa kepada Tuhan karena bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus turut berdoa bersama agar keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari mulut kita sampai kepada Bapa. Allah mengetahui semua yang ada di dalam hatimu, di dalam hati kita semua. Roh Kudus berdoa bagi kita dan Allah yang akan menerima doa kita. Demikianlah penjelasan Ibu untuk hari ini tentang peran Roh Kudus. Kiranya kita percaya dan yakin Roh Kuduslah yang akan senantiasa membimbing dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Dan kiranya anak-anak Ibu boleh mengerti apa yang Ibu jelaskan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.